Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal farad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah, setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga-keluarga kita selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Ini tentunya harapan dan doa kita bersama, karena ini merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aplikasi syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Maka oleh karena itu sekali lagi selalu kita mengintrospeksi diri kita, selalu kita melihat ke dalam diri kita, bagaimana diri kita saat ini. Jikalau kita mungkin merasa ibadah kita masih amat sangat kurang sekali, mari kita sama-sama perbaiki itu. Jikalau kita merasa akhlak kita, tingkah laku kita, amalan-amalan soleh kita kepada sesama manusia masih kurang, masih terkadang maaf kita, ego kita dahulukan, maka yuk mari kita bersama-sama perbaiki itu semua. Karena subhanallah, tentunya kita berharap dan berdoa kepada Allah agar kita ini sekali lagi digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara kita mensyukuri nikmat Allah ialah kita selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan keseharian beliau. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah, karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita dalam surat Ibrahim yang kami bacakan dalam mukaddimah di awal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, syukur dalam artian bukan cuma syukur dengan ucapan lisan saja,
Tapi bagaimana syukur kita itu, selain syukur dengan lisan kita, kita pun harus wujudkan rasa syukur itu dengan aplikasi perbuatan, dengan aplikasi ibadah yang harus kita lakukan. Ini yang amat sangat penting sekali kita selalu jaga dan harus kita laksanakan bersama. Karena ketika kita bisa menjaga seperti ini, maka insya Allah janji Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan nikmatnya yang lain kepada kita. Tapi sebaliknya, ketika kita lalai dari syukur nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan waktu, kesempatan, tapi waktu dan kesempatan ini tidak kita pergunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita asyik dengan urusan dunia kita saja, kita asyik dengan urusan dunia saja, sekali lagi lalai akan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Yang seperti ini Allah mengingatkan kita, inna azabi lasyadid, kata Allah, azabku amat sangat pedih. Na'udzubillah. Tentunya kita semua ma'asyiral hadirin rahimakumullah tidak menginginkan diri kita mendapatkan siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita tidak menginginkan ini. Kita berharap dan berdoa sebagaimana kami katakan di awal, agar kita ini selalu diarahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di jalannya yang lurus. Kita selalu diberikan kemantapan dalam kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu selalu sekali lagi kita harus perhatikan benar-benar akan ibadah kita dan amalan-amalan soleh kita. Kenapa? Karena syaitan laknatullah, iblis laknatullah, dia tidak akan pernah ikhlas, tidak akan pernah ridha ketika melihat umatnya Nabi Adam yang selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat umatnya Nabi Adam yang selalu melakukan amalan-amalan kebaikan kepada sesama manusia, iblis laknatullah tidak akan pernah ikhlas akan ini. Maka oleh karena itu selalu dia akan mencari celah, mencari kekurangan-kekurangan kita, mencari di mana iman kita saat itu sedang turun, saat itu iblis akan mempengaruhi kita. Maka oleh karena itu sekali lagi kita menjaga keimanan kita. Karena sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini terkadang naik dan juga terkadang turun. Maka oleh karena itu kita berdoa, berharap kepada Allah agar keimanan kita ini bisa selalu stabil. Apa buktinya keimanan kita bisa stabil? Tadi kami katakan di awal, dengan kita istiqomah dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika kita merasa dalam keseharian kita mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan apa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita, berarti saat itu keimanan kita sedang turun sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu ketika kita merasa seperti ini, maka tepat-tepat kita dekatkan diri kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fajaddidu imanakum bila ilaha illallah. Mari kita perbaharui iman kita dengan mengucap la ilaha illallah. Bukan cuma dengan ucapan, tapi bagaimana kita pun sekali lagi menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Selain menjalankan ibadah perintah Allah, jangan lupa kita pun harus banyak zikrullah, banyak ingat kepada Allah dengan lisan kita. Ini penting sekali lagi bagi diri kita, agar diri kita terjaga dari bujuk rayu syaitan, agar diri kita, keimanan kita sekali lagi bisa stabil insyaallah, selalu berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang kita manusia ini tidak sadar dengan diri kita sendiri, kita terkadang tidak sadar dengan kesalahan yang kita lakukan. Maka oleh karena itu kita perlu selalu berada dalam suatu majelis-majelis ilmu, selalu kita perlu mendengarkan nasihat-nasihat dari orang lain, karena terkadang sekali lagi kita tidak sadar dengan kehilafan yang kita lakukan. Dan perlu kita sadari bahwa ketika masih ada orang yang mau mengingatkan kita, yang mau mengarahkan kita, yang masih mau menegur kita, mengingatkan akan kesalahan yang kita lakukan, maka pada hakikatnya saat itu Allah masih sayang kepada diri kita. Maka mari
kita terima. Mari kita berusaha sekali lagi memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Jangan sampai kita nanti menyesal tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana saat itu kita masih asyik dengan kesalahan kita, asyik dengan kekhilafan yang kita lakukan, tidak sadar bahwasanya selama ini kita masih lalai dalam hal ibadah kepada Allah. Salat kita masih belum terjaga, tidak sadar terkadang kalau amalan-amalan yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita tidak sadar akan itu. Maka mari sekali lagi, ketika ada orang yang mengingatkan itu, mari kita sama-sama memperbaiki diri kita agar diri kita semuanya nanti insyaallah akan selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah tatkala kita menutup mata kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.